benar-benar presensi online. Ada yang tahu gak sih presensi online? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai semuanya, kembali lagi di One Miracle Cast, The More You Speak, The More You Improve. Sebelum kita memasuki perbincangan, saya akan memperkenalkan dulu. Saya Wahyuni Karbela, kalian bisa panggil saya Bella. Seperti biasa, semasa podcast selalu kedatangan tamu-tamu spesial nih. Nah, kali ini kita udah kedatangan tamu dari kakak alumni SMA 1 Bondowoso nih. Mungkin kakaknya bisa menyapa penonton dan memperkenalkan terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aditya Darmastiadi, saya alumni SMA 1 tahun 2011. Oke, berarti saya masih umur 5 tahun dong. Lumayan jauh ya. Cukup lama ya. Iya. Oke, kita Kak Adit nih, kita akan berbincang-bincang santai dengan tema ceria bersama teman SMA. Oke, sebelum memasuki topik nih, saya mau tanya-tanya dulu. Kak Adit sebagai lulusan alumni SMA 1 Bondowoso, kakak ini lulusan tahun berapa sih, Kak? Saya lulus tahun 2011. Oh iya, lulusan 2011. Oh iya, saya juga mau tanya nih, Kak. Belakangan ini Kak Adit itu sibuk ngapain aja, Kak? Kesibukan saya sehari-hari, yang pertama saya bekerja sebagai seorang perawat di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Kusnadi Bondowoso. Saya juga tergabung dalam Ikatan Satuan Generasi Berencana Kabupaten Bondowoso. Saya juga tergabung di Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Bondowoso. Oke. Jadi Kak Adit ini di RSUD itu sebagai apa, Kak? Saya di Perawat Pavilion Rengganis. Perawat ya, Kak, ya? Perawat. Oke. Gini, Kak, kan biasanya kebanyakan itu perawat itu cewek ya, Kak? Jadi Kebanyakan. sebagai cowok nih perawat, gimana sih, Kak, perasaannya? Seru, perawat itu menyenangkan, perawat itu bagi saya satu pekerjaan yang punya banyak tantangan karena kita memberikan satu pelayanan, satu servis kepada pasien terkait dari 4 hal, bio, psiko, sosio, dan spiritual, sehingga keempat-empatnya adalah merupakan satu kesatuan yang kita berikan kepada pasien dengan tujuan sembuh, sehat. Itu bukan sekedar dari obat, tapi juga menyembuhkan secara biologis, psikologis, dan spiritualnya. Oke. Jadi kan Kak Adit bilang nih ada tantangannya juga. Nah, untuk menghadapi beberapa tantangan itu dari Kak Aditnya tuh gimana? Setiap pekerjaan menurut saya pasti ada tantangan. Dan Benar-benar. setiap tantangan itu harus kita selesaikan. Iya. Karena ketika kita lari dari tantangan, kita tidak akan pernah menyelesaikan tantangan lainnya. Iya, Tantangan betul. bagi saya adalah satu hal yang harus kita selesaikan. Kemudian kita baru lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Apapun itu. Oke. Kak Adit nih, sebagai siswa di SMA 1 Bondowoso, dulu itu Kak Adit aktif di kegiatan apa saja? Oke, kita kilas balik ke tahun 2008 ketika saya awal masuk di SMA Negeri 1 Bondowoso. Udah lumayan lama ya? Well, kala itu saya masuk SMA Negeri 1 Bondowoso. Di angkatan kami tahun 2008 itu ada 5 kelas dan kegiatan waktu itu masih belum banyak, tetapi sudah ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang memang sudah terkenal kayak pecinta alam, pramuka, kemudian palang merah remaja. Saya lebih tergerak pada organisasi karena memang dari SMP saya tergabung dalam OSIS, organisasi sebagai intrasekolah. OSIS. Ya, jadi kami di OSIS untuk mengimbangi itu agar kegiatan saya tidak terlalu banyak dengan kegiatan ekstrakurikuler atau basically yang bergabung dengan kegiatan di OSIS, saya memilih ekstrakurikuler yang ringan. Waktu itu saya memilih Taman Baca Al-Quran. Jadi harapannya hanya pertemuan seminggu sekali, kemudian tidak ada terlalu banyak kegiatan di luar jam sekolah. Oke. Nah, seperti itu. Tadi Kak Adit bilang kalau ini ikut OSIS ya, Kak, ya. Di OSIS itu jadi anggota apa, Kak? Di OSIS saya pertama sebagai si diklat, kemudian
di kelas 1 itu ya, di kelas 10, kemudian kelas 11 saya bendahara OSIS. Pastinya kalau misalkan jadi yang saya tahu ya, jadi bendahara OSIS itu lumayan susah ya kayak. Ya, jadi basic saya memang suka organisasi. Jadi ini kalau nyambung dari cerita awal tadi, ketika saya masuk di Taman Baca Al-Quran, ternyata ketika kami masuk di dalamnya kami tergabung dengan forum kabupaten waktu itu, ada forum komunikasi pelajar cendekia Muslim di Bondowoso, dan di situ kami bertemu dengan beberapa orang dari sekolah-sekolah lain. Kemudian di SMA 1 sendiri, kami juga pada akhirnya harus memilih salah satu di antara 3 ekstra wajib pada waktu itu, karena ada ekstra wajib pramuka, PMR, dan pecinta alam. Saya berpikir pramuka, saya nggak pernah belajar pramuka, semapur nggak hafal. Kemudian pecinta alam, ngapain saya jalan-jalan ke gunung gitu, nggak kuat ya, capek jalan-jalan ke gunung atau rappelling atau naik, saya fobia ketinggian atau naik pohon terus kemudian lompat gitu. Saya memilih ekstra salah satu dari 3 ekstra wajib itu yang menurut saya enggak ringan ya. Iya, enggak berat-berat banget, saya pilih PMR. Oke. Itu awalnya. Kemudian saya mulai tergabung dengan PMR sambil terus menjalankan kegiatan OSIS. Pada saat itu saya terpilih menjadi ketua umum PMR tahun 2009. Ketua umum PMR, saya merasa lebih nyaman karena apa? Ketua dibantu oleh sekretaris, ketua 1, ketua 2, dan sekretaris setelah bendahara. Kalau dikaitkan dengan jabatan tadi waktu di OSIS sebagai bendahara apa enggak berat? Ya berat, tapi kami kan kerjanya tim, jadi ada support dari ketua OSIS, ada support dari wakil ketua OSIS, dan juga ada bantuan dari bendahara 1 dan bendahara 2, serta juga dari sekretaris dan teman-teman yang lain. Jadi setiap hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kita sebisa mungkin untuk kita laksanakan dengan baik. Jadi tidak ada yang berat. Iya. Jadi Kak Adit ini kan jadi ketua PMR ya? Kebetulan. Kebetulan saya juga anggota PMR. Selamat. Iya. Kita bertemu nih. Oke. Boleh nih Kak sharing pengalaman-pengalaman ya selama menjadi ketua PMR? Pengalaman susah senengnya gitu. Banyak cerita. Mulai dari saya sebagai ketua dadaan kan ya. Ketua dadaan waktu itu, jadi karena sebetulnya saya memilih ekstra karena itu tadi alasannya harus ada punya 1 ekstra wajib. Jadi saya sebagai ketua dadaan waktu itu, dan kebetulan di ketua 2 saya itu adalah memang orang yang berangkat dari PMR, ketua 2 kami, ketua 2 dan ketua 1, sehingga banyak membantu kami dalam tugas. Iya. Jadi ada beberapa cerita lucu yang saya sampaikan ya. Bolehlah diceritain. Ketika saya sebagai ketua umum tidak bisa membuat tandu. Jadi awal itu yang buat tandu saya dibantu, dan saya minta tolong sama ketua 1 dan ketua 2 untuk diajarin karena saya nggak tahu buat tandu. Terus pembidayaan juga kami belajar dari situ. Tapi belakangan saya punya teman yang terus memotivasi dari ketua 1 dan ketua 2 serta anggota yang lain. Alhamdulillah 1 periode bisa kita selesaikan. Oke. Kak Adit nih sebagai alumni SMA 1 Bondowoso itu gimana sih pengalamannya sebagai siswa di sini gitu? Tolong ceritakan. Oke, saya masuk SMA 1 Bondowoso itu tahun 2008 ketika masih belum di pagar belakang. Ya boleh. Belum di pagar belakang tuh SMA 1 tuh, dan saya waktu itu masih belum banyak teman kami yang menggunakan sepeda motor. Jadi masih banyak yang menggunakan sepeda pancal, termasuk kami sendiri. Itu kami titip di teman dan jalan. Itu merupakan satu keseruan. Yang kedua, ketika masuk di SMA 1 kami bertemu dengan Bapak Ibu guru yang saya enggak bilang ketat ya, disiplin. Beliau yang sangat disiplin. Maksudnya, mulai dari memperhatikan cara berpakaian kami, cara berpakaian kami, potongan rambut kami, kemudian kerapian dan lain-lain hal. Saya tidak menyangka saya akan bergabung dengan SMA 1 karena waktu itu harapan yang ada di benak adalah SMA yang lebih bonafit lah, lebih terkenal lah. Tapi ternyata ketika saya masuk SMA 1, ini satu pengalaman yang luar biasa yang menurut saya ini bisa dijual dalam konteks promotion agar tidak mengecilkan lagi niat-niat orang atau anak-anak sekolah itu untuk memilih selalu sekolah yang besar. Saya tidak pernah bisa berpikir akan menjadi seorang yang besar ketika bersekolah di sekolah yang besar. Tapi selalu berpikir bagaimana bisa membesarkan diri saya di sekolah yang
berkembang, Ya. sekolah yang masih bertahap gitu. Dan itu menjadi satu tantangan buat kami waktu itu ketika ada kegiatan di luar, satu contoh ada kegiatan OSIS atau ada kegiatan lomba siswa atau kegiatan yang lain. Dulu ada lomba MGMP bahasa. Saya dan teman-teman saya pasti ada yang bawa juara tuh, pulang bawa juara. Jadi nggak Oke. ada Berarti- minder, nggak ada apa-apa yang lain. Dan happy ya karena masa SMA tuh masa yang tidak akan pernah terulang. Berarti kompetitif banget ya. Kompetitif harus. Jadi banyak hal yang kita baru tahu dari apa yang baru kita alami. Jadi kalau kita masih belum mengalami, masih menduga-duga, biasanya praduga itu ada dua kemungkinan, benar terjadi atau tidak. Oke. Selanjutnya, sebenarnya tujuannya sekolah SMA itu menurut Kak Adit tuh gimana? Oke, bicara sekolah SMA nih. SMA itu satu fase yang tidak akan pernah terulang. Kalau bisa kita tarik satu kalimat dari mentor kami, beliau selalu katakan, masa yang tidak pernah kita bisa ulang adalah masa ketika kamu mengenal sekolah menengah atas, SMA. Kenapa? Karena ada banyak cerita di sana. Kamu mulai tertarik lawan jenis di situ. Kamu mulai harus menata hidupmu di situ. Kamu Iya, harus iya. mulai menata hari-harimu di situ. Kamu mulai harus menata masa depanmu di situ. Iya. Kamu lepas SMA mau kemana ya tergantung ketika kamu di sekolah, di Benar-benar. SMA. Kamu mau berteman dengan siapa ke arah yang bagaimana ya juga dari SMA. Kamu mau menentukan pilihan hidup yang mau ikut berpacaran atau tidak ya dari SMA. Benar. Dan itu semua menjadi titik awal kegiatan kita akan seperti apa, sekolah kita akan seperti apa, berkualitas atau tidak, atau Iya, hanya sekedar benar. yang bangun pagi, datang, isi absen, duduk, kemudian pulang. Nah, itu tergantung kita bagaimana kita mau memanage itu semua. Oke. Jadi itu juga ini kan, keberhasilan itu faktor dari teman dan lingkungan. Nah, Benar. untuk memilah nih teman yang dapat membawa ke hal positif dan negatif itu kayak gimana? Oke, teman, lingkungan, keluarga, dan masyarakat itu adalah hal yang bisa membawa kita pada keberhasilan. Ya, semua tentu. Tapi lebih daripada itu, bagaimana diri kita bisa mengcover diri ini sendiri untuk membawa diri lebih baik. Kalau bicara tentang berhasil atau tidak, itu bicara tentang berani atau tidak. Nah, iya. Karena tidak ada keberhasilan yang berjalan dengan rasa takut. Keberhasilan itu pasti berjalan dengan keberanian. Nah, siapa yang berani? Diri kita sendiri. Jadi, kalau kita bicara teman, saya tidak pernah memilih teman. Teman saya plural ya, banyak. Iya, Saya benar-benar. tidak pernah, karena si A suka ekstra ini, enggak. Teman kita, saya dari berbagai macam ekstra. Tapi yang saya yakini adalah saya tidak boleh seperti teman saya, misalkan menurut saya itu kurang baik. Satu contoh, banyak teman saya yang merokok misalkan. Iya. Tapi mereka tidak pernah nawarkan rokok kepada saya. Karena mereka tahu saya tidak akan pernah merokok. Nah, Oke. ini counter yang harus kita punya. Counter yang harus adik-adik punya. Artinya tidak terikut pada arus, tapi lebih pada memilah arus mana yang harus saya ikuti, arus mana yang harus saya nggak ikutin. Tapi berteman tetap dengan semua. Oke Kak, kita langsung aja ke topik pembahasannya kita ya. Nah, kita kan itu udah punya target mau kemana, kedepannya itu mau kemana gitu. Itu ada motivasi nih dari Kak Adit sendiri, gimana cara mencapai target kita gitu. Tulis setiap kemauanmu, tulis setiap inginmu, walaupun itu hanya dalam secari kertas kecil. Sesekali baca, seringkali baca, lihat. Itu akan menjadi motivasi tersendiri dari hatimu, dari badanmu, dari internal beautymu ya. Jadi karena kita itu, kalau kita bicara motivasi, banyak orang yang bisa memotivasi orang lain, tapi sedikit orang yang bisa memotivasi dirinya sendiri. Iya benar-benar. Kalau kita mau sukses, kita mau lihat, kita mau menggapai, kita tulis apa yang kita inginkan, rencanakan, dan berkomitmen untuk mewujudkan setiap rencana yang kita tuliskan. Oke. Itu langkahnya. Ya terima kasih motivasinya Kak Adit. Oh iya Kak, ini kan bakalan ada calon siswa baru nih Kak. Nah,
saran dari kakaknya itu gimana untuk adik-adiknya beradaptasi gitu? Karena kan sebentar lagi akan ada MPLS nih Kak. Ya, oke. Saran. Yang pertama, kita sebagai siswa baru, si adik-adik sebagai siswa baru di sebuah lingkungan baru, di sekolah yang baru, harus mengenal lingkungan sekolahnya. Ya, benar-benar. Mengenal karakter bapak ibu gurunya, mengenal karakter kebiasaan kakak kelasnya, Iya. mengenal karakter sistem pembelajarannya, sehingga tidak terjadi shock atau kekagetan. Banyak dari teman-teman kami dulu ketika masuk di sekolah itu sebenarnya hanya menjadi sebuah rutinitas itu tadi. Iya. Jadi benar. masuk sekolah tanpa membuat target, kemudian nggak tahu, yang penting sudah masuk, kemudian ketika disuruh memilih IPA atau IPS ya mungkin ada saran dari temannya atau ikut teman atau Ikut ikut aja yang lain, ya. ikut aja, tanpa tahu ketika dia harus memilih IPA dia harus kemana nanti ke depannya. Satu Iya, contoh seperti benar-benar. saya, ketika saya dulu memilih IPA, saya berasumsi saya lulus dari sekolah saya harus punya target minimal angkatan, atau saya sekolah di jurusan pendidikan seperti itu. Nah, terlaksana sekolahnya jurusan keperawatan. Kan ada medianya juga, IPA juga. Nah, banyak sekali yang di situ kita justru terlihat kagok ketika setelah lulus. Saya lulusan IPA tapi saya pengennya sekolah ekonomi misalkan, atau Iya. saya pengen masuk bank. Silakan, tapi kan harusnya itu mengarah. Kenapa kok ada penjurusan? Karena di situ Anda akan diarahkan Iya. lebih ke eksakkah atau lebih ke sosialkah. Sehingga adik-adik harus mengenal mulai dari awal menginjakkan kaki di SMA, harus lebih, ini saran dari saya dan menurut saya ya, Iya. harus lebih prefer lagi, harus lebih mempersiapkan lagi. Sekarang awal 3 tahun nggak kerasa loh, tiba-tiba udah jadi kelas 2, tiba-tiba Benar, udah jadi benar. kelas 3. Kemudian di kelas 3 baru tuh tanya, saya mau masuk mana ya? Lebih awal Anda mengenal itu, lebih awal Anda merencanakan hal itu, Menargetkan insya ya. Allah akan lebih mudah untuk mencapai poin-poin itu tadi, karena pasti terarah. Tapi kalau sudah nggak punya bayangan, yang penting sekolah, ya nanti akhirnya ya yang penting lulus gitu. Oke. Berarti ini harus memulai dari awal banget ya. Jadi merencanakannya, menargetkannya Iya, gitu. karena di masa sekolah SMA ini kan sebetulnya masa yang sangat berbeda kalau dibilang sama SMP ya, masa sebelumnya. Mungkin Iya, masih benar. ketika masih SD atau SMP kita masih diarahkan, kita masih dituntun. Tapi di masa SMA kan kita mulai belajar tentang tanggung jawab. Bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan tanpa harus dipertanyakan. Nah, misalkan ngumpulkan tugas, silakan, nggak ngumpulkan ya sudah, kamu nggak ngumpulkan dapat 0 gitu, atau Benar. kamu nggak ngumpulkan dapat nilai E gitu. Ya itu harus dibiasakan, seperti itu harus dibiasakan dan harus memang punya target. Jadi nanti ketika kelas 1 saya belum penjurusan, ketika penjurusan saya mau masuk, kemana? Kuliahmu mau kemana? Kamu mau lanjut sekolah kuliah ke bidang apa? Dan itu harus ditarget, harus direncanakan semua, sehingga sudah siap semuanya. Oke. Iya, benar. Jadi kalau misalkan ingin masuki jurusan apa itu udah harus sesuai passion atau minatnya nih? Harus, karena begini, ada teman saya yang jurusannya sosial tapi kemudian sekolahnya eksak, kuliahnya eksak, sangat kesulitan. Yang saya lihat sangat kesulitan dia untuk membangun karakter eksaknya. Pun sebaliknya, teman-teman kami yang jurusannya eksak kemudian harus memilih kuliah yang jurusannya sosial, dia kan dari nol lagi gitu. Iya, Walaupun benar, mungkin harus dari nol lagi. ya, it's okay lah, ini harus dijalani. Ya benar harus dijalani, tapi kan dari nol lagi gitu. Butuh Iya. waktu lagi untuk membiasakan lagi. Tapi bayangkan kalau itu saya tertata sejak SMA, kamu eksak, kamu sudah mulai memilih eksak dan kamu sekolahnya misalkan keguruan, spesialisasinya misalkan guru biologi atau kimia, kan nggak kaget. Iya, Atau jadi masuk di terarah ya. keperawatan kan sudah mulai, oh iya kimia aku main sama rumus lah, fisika biologi aku main sama rumus. Nah, ini yang saya maksud, harus punya rencana, yang harus punya target, sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita pemerintah untuk menyekolahkan atau mencerdaskan kehidupan bangsa itu tadi benar-benar berjalan beriringan dari bawah. Seperti Benar-benar. itu.
Oh iya ini Kak, kan di SMA 1 Bondowoso itu kan ada keunggulan nih Kak. Karena ada program double track dan digital juga. Seperti presensi, peminjaman buku itu sudah bisa di aplikasi. Keren. Pendapatnya Kak Adit mengenai itu tuh bagaimana sih? Luar biasa ya. Karena Pastinya. begini, ketika kita bicara tentang double track, kita bicara tentang penyiapan siswa lulusan. Salah satu unggulan dari sekolah itu pasti yang dicari. Iya Contoh benar. kenapa kasih sekolah di sekolah X, karena sekolah X mempunyai keunggulan A, bla 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 bla. Dan ketika SMA 1 memiliki program itu, maka menurut saya itu harus dimanfaatkan, nggak bisa disia-siakan oleh Benar, siswanya gitu. Itu satu kelebihan yang harus dioptimalkan penggunaannya, Dikembangkan juga pemanfaatannya, ya. dikembangkan, otomatis dipertahankan. Hmm. Semua ini menurut saya adalah dampak dari kemajuan teknologi. Iya. Kita benar. melihat efek dari pandemi beberapa waktu yang lalu itu sangat luas, terutama pada penggunaan dan aplikasi dari teknologi itu sendiri. Iya. Betapa banyak di awal yang sangat kagok ketika keputusan diambil adalah sekolah lewat online. Mulai dari kekagokan penggunaan. Kalau saya rasa kalau mungkin anak mudanya, siswanya nggak masalah ya. Tapi Iya. kalau dari gurunya perlu penyiapan dan lain-lain. Nah, ini satu momentum menurut saya untuk kemudian bersama-sama antara siswa dan guru memulai langkah digitalisasi. Iya benar. Belajar dan kemudian memanfaatkan dengan sistem yang sudah sedemikian rupa dibuat, yang tujuannya adalah satu, pembersiapan atau mempersiapkan lulusan itu dengan optimal dan memiliki daya jual. Benar. Jadi kalau zaman saya dulu mungkin sistem absensi masih manual, kemudian banyak di situ mungkin sekedar absen saja kemudian pulang. Iya. Kalau sekarang kan lebih terjamin ya, benar-benar Iya. hadir. Gitu. Kayak peminjaman buku juga mungkin lebih tepat karena ini juga ya, saya selama menjadi siswa itu kurang banyak memanfaatkan laboratorium perpustakaan. Tetapi belakangan saya mulai berpikir adanya perpustakaan ini sebuah daya dorong untuk siswa. Kemudian kalau dipikir untuk beli buku berapa, Iya. untuk pengadaan secara mandiri maaf ya berapa. Sekarang sekarang ada e-book misalkan, tapi kita harus berpikir secara luas juga. Tidak semua yang di internet kan itu ada dan benar. Sehingga kita perlu juga pemanfaatan laboratorium, pemanfaatan yang ada, perpustakaan, pemanfaatan ada lab komputer juga ya. Ada. Seperti ini, podcast ini saya baru. Jadi semua yang berbasis teknologi informatika itu memang harus dipelajari karena terus berkembang. Jadi menurut saya itu satu kemajuan dan satu keistimewaan berarti sama satu ada program double track dan juga mulai ada absensi dan lain-lain yang berbasis IT, dan itu harus disupport dengan kemampuan dari siswanya dan juga pengajarnya. Ya, menurut saya seperti itu. Pada masanya Kak Adit ini kan belum ada semasa podcast nih Kak ya? Belum ada. Karena sekarang kan udah ada nih semasa podcast. Tanggapan dari Kak Adit tuh gimana mengenai podcastnya? Ini satu kemajuan, lagi-lagi satu kemajuan yang harus terus dikembangkan. Dipertahankan tentu, tapi dikembangkan itu jauh lebih baik. Artinya begini, hari ini mungkin podcast, ke depan mungkin apa lagi, ada apa lagi yang viral lagi, apalagi yang viral. Nah, ketika Anda hanya berdiam diri pada satu kemajuan hari ini, maka Anda harus dituntut untuk tidak menutup diri pada kemajuan yang lain. Kembangkan dengan sebaik-baiknya, ikuti dengan seleluasanya, kemudian segala fasilitas yang ada tolong dijaga. Benar. Sehingga apa yang menjadi kelebihan kita itu menjadi benar-benar daya tarik dan daya support, daya dukung untuk kemajuan kita dan sekolah kita. Benar. Oke, Jadi mungkin adik-adik yang mau masuk di SMA 1 nih, yang ntar lagi mau pengenalan lingkungan sekolah, manfaatkan betul-betul kesempatan bersekolah itu dengan satu, mengkaji apa aja yang di sekolah, apa aja yang ada di sekolah yang bisa sesuai dengan passionnya adik-adik untuk diikuti, maupun itu kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lainnya. Apalagi kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar mendukung untuk penyiapan kegiatan setelah lulus nanti, sehingga dalam proses 3 tahun yang cepat ini adik-adik benar-benar punya bekal untuk kehidupan yang akan datang. Iya.
Oke, cukup sampai di sini saja perbincangan kita kali ini. Terima kasih buat penonton setia yang selalu menonton konten kita. Terima kasih juga buat Kak Adit yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di Sama-sama. podcast kali ini. Nantikan pula konten kita lainnya. Saya Bella pamit undur diri dalam Semasa Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.